Baik jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat-ayat kebenaran firman ini untuk kita sekalian. Tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di penghujung tahun. Berada di penghujung tahun. Dalam ayat yang ke-13 Filipi pasal 3 ini, saya baca kembali: saudara-saudara, aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Kita sedang berada di penghujung tahun. Itu artinya kita sudah melewati 365 hari. Tahun 2021 sebentar kita akan tinggalkan. Sudah berada di belakang kita sepanjang tahun ini. Kita sedang berada di penghujung, di garis terakhir. Tidak bisa lagi untuk maju
tapi sudah berhenti di tahun 2021. Jadi tahun ini semuanya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sudah berada di belakang kita. Bukan lagi di depan kita. Semua sudah ada di belakang kita. Kita sekarang berada di ujung. Kita bukan lagi ke belakang. Kita tidak boleh lagi mundur. Tahun itu tidak akan diulang kembali. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita terus dituntun mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita berfokus dengan apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di depan kita, bila berbicara tahun 2022 sudah ada di depan kita hari ini. Jadi kita berfokus apa yang di depan kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa berfokus kepada apa yang di depan kita? Sebab banyak orang hari-hari ini selalu berfokus kepada apa yang di belakang, masa lalunya, masa yang kelam, sehingga habis waktu, energi, kekuatan, potensi, kemampuannya sia-sia. Kita tidak meraih apa yang di depan. Tuhan menyediakan selalu apa yang ada di depan kita. Nah, supaya kita selalu berfokus kepada apa yang di depan kita, maka yang pertama yang kita lakukan, sama seperti tahun ini, kita tidak lagi berfokus ke tahun 2021 ini, karena sebentar tahun 2021 ini akan kita tinggalkan dan tidak akan bisa berulang kembali. Dia akan tinggal selama-lamanya. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kita harus berfokus ke tahun yang di depan kita, yaitu tahun 2022. Nah, bagaimana supaya tahun 2022 ini kita menikmati tahun ini dengan penuh kebahagiaan? Kita menikmati kasih Tuhan di tahun ini. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan di tahun ini. Bahkan tema gereja kita di tahun 2022 nanti adalah kita mengalami hal-hal yang kita mungkin tidak akan pernah bisa alami. Mengalami hal-hal yang ajaib, mengalami hal-hal yang dahsyat, mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami hal-hal ketidakmustahilan akan terjadi di tahun 2022. Nah, untuk itu jemaat terkasih, bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang pertama, seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, yang pertama, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Ini yang pertama. Jadi supaya kita meraih berkat-berkat yang ada di depan kita, maka yang pertama yang harus kita miliki, 'Mari kita melupakan apa yang di belakang. Mari 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 kita melupakan apa yang di belak
apa yang di belakang kita. Paulus mengatakan, aku telah melupakan apa yang di belakang. Berbicara apa yang di belakangku, hal-hal yang sudah dia lewati. Apa yang di belakangku, yaitu masa lalu perjalanan hidup Paulus. Jadi melupakan apa yang di belakang, pengertian dan pemahamannya bukan segala yang ada di belakang kita tinggalkan, tetapi hal-hal yang membuat kita tidak dapat meraih berkat-berkat di depan kita, pengalaman di belakang kita, pengalaman masa lalu kita, itu berperan sangat kuat menarik kita, menghalang-halangi kita, merintangi kita, menuduh kita, sehingga kita tidak meraih apa yang di depan kita. Yang pertama, Paulus mengatakan melupakan apa yang di belakangku. Yang pertama, hal-hal lahiriah Paulus yang menjadi kebanggaan Paulus selama ini. Apa itu hal-hal lahiriah yang di belakang Paulus yang menjadi kebanggaannya selama ini? Yang pertama, kepintarannya. Kepintarannya menjadi kebanggaannya. Kepintarannya membuat dia menjadi sombong. Kepintarannya membuat dia sehingga semakin jauh dari Tuhan. Paulus itu orang yang pintar. Tetapi kepintaran apakah sesuatu yang perlu kita tinggalkan? Kepintaran apakah sesuatu yang menghalangi kita, merintangi kita, meraih apa yang di depan kita? Bukan. Tapi kalau kepintaran itu menjadi sebuah kesombongan, kepintaran itu membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan, kepintaran itu kita pergunakan untuk melawan Tuhan, kepintaran itu kita pergunakan untuk merugikan orang lain, mencelakai orang lain, itu perlu kita lupakan, kita tinggalkan. Itulah Paulus. Kalau zaman sekarang Paulus ini bisa diberi gelar profesor, gelar yang paling tertinggi dan terbesar adalah profesor. Paulus punya gelar itu, tetapi dia lupakan semua itu. Dia tinggalkan semua itu, hal-hal kepintaran untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kesombongannya, kemegahannya, kebanggaannya, kesombongannya, dia lupakan. Sekarang dia ubah. Dia ubah kepintaran itu berubah menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Sama seperti jemaat Tuhan, kalau jemaat pintar, pakailah itu menjadi alat bagi kemuliaan. Jemaat pintar bernyanyi, tapi nyanyimu untuk kesenangan duniawi, suaramu untuk setan
lagu-lagu padele atau kota. Padahal kau punya kepintaran, kau punya kelebihan, suaramu yang luar biasa. Sekarang lupakan semua itu. Pakailah suaramu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pakailah suaramu setiap minggu kau bersaksi kesaksian pujian. Naikkan pujian bagi kemuliaan bagi Tuhan. Buatlah rekaman untuk memuliakan nama Tuhan. Siaran langsunglah engkau setiap hari lewat Facebook, lewat YouTube untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang banyak artis-artis dunia sekarang sudah menjadi artis-artis rohani. Mereka sudah melupakan masa yang kelam. Paulus berkata, aku melupakan apa di belakangku tentang kehebatannya, tentang pengajaannya akan anak-anak Tuhan. Paulus dulu antikristus. Dia benci Tuhan Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan dia bunuh. Anak-anak Tuhan yang ngaku adalah pengikut Yesus dia bunuh. Itulah yang di belakang Paulus. Itulah masa lalunya Paulus. Dia lupakan itu. Sebab kalau dia ingat-ingat itu, dia tidak bisa menjadi penginjil hebat dunia. Dia tidak bisa pemenang jiwa terbanyak dan luar biasa. Dia tidak bisa menjadi saksi Kristus kalau dia ingat-ingat itu. Kalau dia bawa-bawa apa di belakangnya itu ada tuduhan rasa bersalah. Bagaimana kau melayani Yesus? Kau dulu anti Yesus, anti Kristus. Bagaimana kau bisa bersama dengan umat Tuhan, tapi kau dulu bunuh umat Tuhan? Tapi dia lupakan. Jadi jemaat terkasih, banyak hal yang dilupakan. Apa yang di belakang Paulus yang akan membuat dia merintangi, menghambat, menghalangi dia untuk tidak meraih berkat-berkat yang ada di depan kita. Kalau jemaat kita coba merenung sejenak sepanjang tahun 2021 ini, apa masa lalu kita yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan? Apakah mungkin kemalasan kita dalam beribadah? Apakah mungkin kita masih gampang tersinggung, gampang sakit hati, menyimpan rasa benci dan lain-lain? Itu masalah. Apakah itu penyakit? Apakah itu kekurangan? Atau mungkin ada jemaat yang pekerjaannya sudah tidak menentu lagi. Di tahun 2021 ini tidak lagi bekerja. Atau banyak hal-hal, kekurangan segala macam. Kalau kita mau meraih berkat-berkat apa yang di depan kita, kita harus meninggalkan dan melupakan itu semua. Amin. Amin. Tetapi hal-hal yang baik, kerohanian kita yang luar biasa, yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, itu tidak boleh kita lupakan. Kebaikan-kebaikan orang di masa lalu itu tidak boleh kita lupakan. Makanya disebut kita perlu ingat sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu pantang kita melupakan. Tidak boleh kita melupakan. Walaupun itu sudah mungkin
10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau sejak kita lahir, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tuhan justru kita supaya kita ingat dan jangan sekali-kali melupakannya. Jadi jemaat terkasih, kata melupakan yang di belakang kita bukan segala sesuatu, bukan semuanya, tapi hal-hal yang membuat kita tidak meraih berkat di masa depan kita, di hari depan kita, di tahun yang akan kita jejaki masuki sebentar lagi. Itu yang harus kita lupakan. Amin. Amin. Berbicara kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan orang lain, kerohanian kita, kesaksian hidup kita, panggilan hidup kita, tidak bisa kita lupakan. Tidak boleh kita lupakan. Tapi kesombongan kita, dosa-dosa kita, sifat-sifat dunia kita, kedagingan kita, pikiran-pikiran kita yang kotor, negatif, yang najis, yang jorok, kata-kata kita yang tidak jadi berkat, yang sering melukai, menyakiti, menfitnah, menggosip, semua itu harus kita lupakan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-7 oleh Rasul Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kedua, kita harus menjadikan segala sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita dan tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus menjadikan itu menjadi sampah. Amin. Amin. Menjadi sampah. Banyak orang hari-hari ini sesudah datang kepada Tuhan, dulunya dia kikir dan pelit, makin dia datang ke Tuhan, makin kikir dan pelit. Ini hati-hati. Ya. Ini harus kita jadikan itu sampah. Harta kita, apa yang kita punya, jangan lagi menjadi sebuah kebanggaan. Jangan lagi menjadi sebuah kebahagiaan, kemegahan. Kalau kita mau meraih apa yang ada di depan kita, yang lebih mulia, kata Paulus, bila dibanding dengan Kristus, Paulus berkata, semua jadi sampah. Kepintaranku, kehebatanku, kehormatanku, wibawaku, jadi lagi ternyata tidak ada apa-apanya. Jangan lagi jadikan itu. Orang semakin mengarahkan hidupnya dengan apa yang ada di depan, kehidupan yang kekal, berkat-berkat baru, hal-hal yang ajaib. Yang kedua, kita harus jadikan itu sesuatu yang tidak berguna. Jangan jadikan itu menjadi sebuah kebanggaan. Contoh kegagalan anak muda yang mendatangi Yesus, yang kaya raya itu. Dia datang kepada Tuhan, Guru, apa yang harus aku perbuat
supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Tuhan, apa yang Guru sediakan di masa yang akan datang. Apa yang harus aku perbuat Guru dari sekarang, supaya hari depan yang Engkau sediakan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat surgawi, kehidupan kekal aku miliki. Yesus tahu dia kaya raya dan dia masih muda. Yesus bilang begini, lakukanlah seluruh hukum Tuhan itu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua itu sudah kulakukan, Guru. Wah, hebat. Yesus bilang tinggal satu kekurangan. Mendengar tinggal satu kekurangan itu, dia sangat penasaran. Dia penuh bahagia, penuh sukacita. Tinggal satu, gampang. Kupikir tadi tinggal 1 juta lagi kekurangan, susah. Ini tinggal satu, gampang. Tapi waktu Yesus berkata yang satu kekurangan itu, dia bilang begini, pulanglah, juallah seluruh harta milik kepunyaan, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi dengan anak muda? Apakah dia pulang bahagia, happy, sukacita? Karena tinggal satu kekurangannya. Tapi anak muda itu pulang dengan hati yang sangat sedih, wajah yang muram, hati yang memberontak, dan berkata, enak kali menjual harta yang kusimpan-simpan, kutabung-tabung selama hidupku. Dengan begitu gampang menjual, bagi-bagi dengan gratis. Dia gagal. Dia masih terikat dengan apa yang menjadi kebanggaan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Orang kaya yang mencintai hartanya, orang kaya yang menjadikan kekayaannya kebanggaan kebahagiaannya, orang kaya yang sulit berbagi, orang kaya yang kikir dan pelit akan tidak mendapat bagian dengan apa yang Tuhan sediakan di hari depan, yaitu kehidupan kekal. Jadi kalau kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa di hari depan, kita harus menjadikan segala sesuatu, kebanggaan apa yang kita punya, itu seperti sama. Amin. Amin. Jadi kalau jemaat kasih uang itu ibaratnya seperti sampah. Jadi kalau kau kasih kolektor 100.000, langsung anggap itu seperti sampah. Tapi kalau anggap 100.000 seperti emas, mahal, berharga sekali, pasti jemaat sulit kasih kolektor 100.000 dan bisa tidak akan mungkin. Tapi kalau kau jadikan ini sampai 100.000, pagi sulit. Orang kaya yang mudah gagal mendapatkan kehidupan yang kekal karena dia menjadikan apa yang dia punya menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan untuk dirinya. Sementara lebih besar, lebih hebat dari kekayaannya itu Tuhan sudah sediakan. Artinya apa yang akan kuberi ini anakku, kalau dijual pun seluruh milikmu ini belum sebagian, masih sedikit. Padahal aku memberikannya besar kepada, tapi karena dia tidak menyadarinya. Nah, untuk itu jemaat terkasih,
yang terakhir, yang ketiga, supaya kita memperoleh apa yang ada di hadapan kita yang Tuhan sudah sediakan. Pertama tadi, kita harus melupakan apa yang di belakang, masa lalu, kepahitan, masa yang susah, kelaparan. Lupakan itu. Yesus mengajarkan kita kesusahan sehari cukup sehari. Ini kesusahan kita 20 tahun yang lalu masih kita ingat-ingat. Jadikan itu begitu. Kalau jadikan itu menjadi pemacu untuk kita menjadi kaya, oh mantap. Coba diselidiki orang-orang yang masuk peringkat terkaya dunia. Coba ditelusuri kehidupannya dulu gimana. Susah. Mungkin makan tak makan. Tapi kesusahannya itu, kemiskinannya di masa lalu itu bukan menjadi penghalang di hari depan membuat dia sukses dan kaya, tapi menjadi batu loncatan. Makanya jemaat, kalau hidup kita makin susah, makin miskin, di tahun 2021 ini berkekurangan, coba cek. Apakah kekurangan itu datang karena kemalasan kita bekerja, kemalasan kita cari uang? Coba cek, apakah karena kita kurang dekat ke Tuhan, sehingga hidup kita makin miskin, makin susah. Udah kerja keras pun, banting tulang. Bukan cuma banting tulang lagi, banting tulang pun sudah tetap susah, tetap miskin. Coba cek, apakah hidupmu dekat ke Tuhan? Apakah kita kembalikan ucapan syukur dan menjadi bagian Tuhan? Kita menganggap berkat ini kekuatan kita hanya nikmati sendiri. Tak perlu ada ucapan syukur, tak perlu ada persembahan, tak perlu ada persembahan dan segala macam. Kita tidak menghargai Tuhan. Coba cek. Udah makin miskin, makin tambah malas. Tapi percayalah, orang yang berkekurangan, kalau dia kerja keras, ditambah lagi cinta Tuhan, aduh pasti diberkati. Amin. Amin. Yang ketiga, mari kita tingkatkan pengenalan, kedekatan kita kepada Tuhan. Saya baca ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Ada bahasa kita tingkatkan. Jemaat sudah setia 1 tahun ini, lebih setia lagi. Saya heran melihat banyak umat Tuhan makin tahun kemerosotan imannya makin bertambah. Kesetiaannya makin kendor, makin berkurang. Padahal zaman tahun demi tahun, apa yang terjadi di tahun ini, coba selalu berubah. Ada peningkatan, coba. Ada peningkatan. Kita secara rohani kok gak ada peningkatan. Malah kita makin merosot. Malah udah sedia sempat masuk ke tahun yang baru. Padahal tahun ini kenapa Rasul Paulus berkata tingkatkan? Ada bahasa apa? Berlari-lari. Coba, kalau selama ini Paulus seperti jalan biasa, tapi semakin mengerahkan diri tentang apa yang dibuat kita, Paulus berkata berlari-lari, mengejar
istri Lot menjadi tiang garam. Tuhan sudah ngomong lewat malaikat, larilah Lot, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot berlambat-lambat, udah berlambat-lambat, menoleh lagi ke belakang. Istri Lot jadi tiang garam. Patung mati binasa. Jadi jangan sampai kita mengalami kematian secara rohani karena zaman, tahun. Jemaat, Alkitab sudah mencatat semakin tahun hari-hari semakin jahat. Masa-masa sukar semakin dahsyat. Jadi kita tidak bohong. Coba habis corona 2020, 2019, 2021 ada lagi apa? Mikron apa? Penyakit baru. Masa COVID-19 hampir berakhir, tapi ada masa lebih hebat. Katanya lebih hebat, lebih sadis. Penyakit Omikron ini lebih mengerikan, lebih mematikan. Kesusahan pun akan semakin banyak. Jadi tahun ini akan semakin meningkat terus. Kemajuannya pun kita harus tingkatkan. Kemampuan kita, pengetahuan kita harus tingkatkan. Mungkin zaman internet atau handphone ini mungkin akan sebentar lagi ada yang baru. Entah mungkin di kepala kita ini sudah bisa langsung ditanamkan atau apa, tak tahu kita. Sistem belanja pun sekarang ini sudah semakin canggih. Nanti sudah tidak bisa lagi pakai uang tunai, tidak bisa lagi nanti pakai ATM bayarnya. Kalau sekarang kan pakai ATM bisa, uang tunai masih bisa, pakai kartu kredit masih bisa. Tapi semakin bertambahnya zaman, tidak akan menurun itu. Tetapi masih banyak jemaat belum ngerti ATM. Ngambil uang dari ATM pun belum ngerti. Kalau nanti sistem apa, bisa nanti pasang chip di tangan. Belanja di berapa? Wah, di beberapa negara sistem ini sudah mulai diberlakukan. Belanja ke mall sudah pakai sistem itu, makin bertambah. Jadi kalau pengetahuan kita akan firman, akan Tuhan, kita tidak lihat apa-apa ini. Nanti lama-lama antikristus ditawarkan kepada kita. Kita karena nggak ngerti, nggak tahu firman, pengetahuan kita akan firman tidak ada. Asal kita terima aja. Maaf seperti zaman-zaman dulu. Kenapa ada banyak bangsa Indonesia terlibat jadi anggota PKI? Karena nggak ngerti, diterima cangkul, diterima sapi, diterima ini. Nggak ngerti tanda tangan tulis namamu. Nggak ngerti. Karena kebodohan, ketidakmengertian, terlibatlah jadi orang-orang pengikut G13. Jadi jemaat harus ngerti, nanti ada cap onang-onang. Gimana caranya? Baca Alkitab. Jangan sesat. Ya, vaksin disebut antikristus. Jangan sesat dari Alkitab. Sampai-sampai ada gereja, ada pendeta melarang jemaat tidak boleh divaksin. Otomatis kau jadi antikristus. Sesat. Antikristus itu cap nama itu di dada sama di tangan. Dan ada di sini. Dan ada dalam kita. Hati-hati. Orang tak mengerti kebenaran akan sesat. Bagaimana caranya? Tingkatkan. Makanya jemaat harus baca Alkitab, supaya kita tahu
Di sini semua Tuhan sudah tuliskan apa yang akan terjadi. Gempa bumi, perang, semua sudah dituliskan Tuhan di sini. Sudah ada di sini. Mau COVID, mau apa, ada di sini semua. Penyakit menular ada di sini semua. Kita kalau nggak ngerti firman Tuhan, kita bisa binasa. Kalau kerohanian kita tidak makin kuat menghadapi kesusahan, demi kesusahan semakin besar di depan kita sedang menanti-nanti, kita bisa lemah. Untuk itu jemaat Tuhan, Tuhan sudah sediakan kita hadiah, ada piala, ada berkat di depan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan itu. Amin. Dan yang terakhir, berkat itu, surga itu finish. Tuhan sudah siap. Makanya sampai Paulus berkata, aku berlari-lari, aku mengejar, supaya aku memperoleh panggilan surga. Gak ada artinya rumah kita yang sangat mewah, mau harga 100 M pun rumah kita, mau 1 triliun pun, gak ada artinya itu. Makanya Paulus katakan itu sampah. Kalau Paulus contoh punya rumah yang besar, punya segala-galanya, tapi dia itu sampah. Kujadikan sampah karena Kristus, hartaku yang terbesar, milikku yang terbesar. Kalau aku sudah punya Yesus dalam hidupku, mau mobil Alphard, mau mobil Lamborghini, Lamborghini, seperti sampah. Jadi hilang itu satu saat apa yang dia miliki, tapi Kristus tidak hilang dalam diri kita. Amin. Kalau jemaat Tuhan suatu saat kehilangan apapun, kehilangan mobil, kehilangan sepeda motor, kehilangan anak yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan emas, kehilangan rumah, kehilangan tanah, segala macam, dan bisa membuat kita hilang sukacita. Kau harus katakan, asal Kristus tidak hilang dalam diri, itu semua sih sampah. Terbakar rumahmu yang mewah itu baru bangun, oh sampah. Asal jangan Kristus terbakar, sirna dalam diri. Kalau kita belum bisa seperti itu, dan bisa kita itu Tuhan ini seperti radikal, yang seperti apa namanya, berapi. Kita itu Tuhan ini biasa-biasa. Yesus harta kita yang terbesar. Amin. Makanya kita harus kejar Yesus, kejar, senangkan Tuhan. Nanti ada ibadah perpisahan, aku senangkan Tuhan, undang Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu seperti apa keadaan tahun 2020. Tuhan, aku tidak tahu. Mulai Januari sampai Desember akhir, 1 Januari sampai 31 Desember, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi bagiku, bagi keluarga aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan di masa ini. Tapi aku serahkan hidupku, keluargaku sepenuhnya ke tangan-Mu. Tiba waktunya nanti 1 Januari kita datang. Jangan karena kekenyangan makan kambang layang, minum sirup, kita lupa ibadah. Ingat, setan di tanggal 31 detik-detik perpisahan. Ingat, di situ paling dahsyat yang akan terjadi. Paling dahsyat. Ingat, mereka sekarang sudah rapat. Mana kita menghabisi waktu ini? Supaya lupa tanggal 1 mereka sudah tidak ibadah. Bayangkan kalau tanggal 1 saja kita sudah gagal, start, itu start awal. Percaya, pengalaman hidup kita sudah nggak ada kebanggaan.
Tuhan bilang tanggal 1 saja, startnya saja kau sudah gagal, sudah kalah. Start ini penentu. Ibarat seperti berlari. 1, 2, 3. Oh, kalau itu, tapi kau bilang 3. Orang sudah lari gini-gini dia. Karena startnya tidak jelas. Ada itu pernah berlari karena ini tingkat kampung beda. Biasanya kan 1, 2, 3. Jadi semua pelari ini di otaknya itulah ganti kabar. Ternyata wasitnya ini rumah. Siapa yang serius startnya? Siapa? Oh, siapa semua? Ya, siap. 1, 2, 3. Bingung semua. Kenapa? Dipikirnya 1, 2, 3. Ini wasitnya beda. 1, 2, 3. Yang tahu langsung. Yang lain masih santai. Padahal 1, 2, 3. Ayo, coba. Startnya ini penentu. Jemaat percaya atau tidak percaya, itu penentu. Penentu. Jemaat yang pulang kampung pun saya sarankan, ikuti nanti ibadah tahun baru tanggal 31 dan tanggal 2 secara online. Banyak itu. Itulah hebatnya canggihnya sekarang zaman ini. Di rumah pun kita mungkin bagaimana karena ada sesuatu apa, ya kita bisa ikuti ibadah. Karena hadirat Tuhan tidak tergantung tempat. Tapi jangan jadikan alasan bisanya online. Hati-hati. Tak usah di gereja. Persekutuan itu penting. Ya. Jadi jemaat Tuhan tingkatkan. Hari-hari ini kita tak boleh lagi berlambat-lambat, bermalas-malasan, bermain-main. Ikut Tuhan yang serius. Dengar, yang serius banyak akan lebih serius. Yang setia akan lebih setia. Yang mengasihi Tuhan akan lebih mengasihi Tuhan, seperti Paulus. Dia meraih panggilan surga. Paulus sudah meraih, tapi saya dan jemaat Tuhan belum meraih. Mari kita seperti Paulus belajar. Jadikan hanya Yesus kebanggaan dan kebahagiaan, harta satu-satunya dari Dia. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory.